Halo, kembali lagi dengan saya. Semburan kabut pagi perlahan menghilang dari sela pepohonan eukaliptus di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Derap langkah pekerja melangkah bersemangat memulai hari mengerjakan proyek-proyek ibu kota Nusantara. Mereka menunggu jemputan truk yang mengantar ke lokasi proyek dari hunian pekerja konstruksi yang menjadi tempat menginap mereka selama pengerjaan. Sebanyak 22 tower hunian pekerja konstruksi di ibu kota Nusantara IKN, Kalimantan Timur sudah terbangun. Bahkan saat ini 12 tower sudah dihuni dan diperkirakan bisa menampung sebanyak 16.000 pekerja konstruksi. Hunian itu dibangun untuk menampung para pekerja yang akan cukup masif membangun sejumlah infrastruktur di IKN, seperti Istana Presiden, Sumbu Kebangsaan, kantor kementerian, serta beberapa fasilitas dan infrastruktur lainnya seperti perumahan menteri dan ASN. Luas kawasan IKN sekitar 56.000 hektar dengan luas total pengembangan 256.000 hektar atau 4 kali lebih besar dari Jakarta. Sementara itu, dari 256.000 total luas pengembangan kawasan IKN, sebanyak 6.600 hektar diantaranya adalah kawasan inti pusat pemerintahan. Hingga 2024 mendatang, pemerintah akan fokus membangun kawasan inti pusat pemerintahan seluas 900 hektar terlebih dulu di lokasi IKN. Ketua Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Danisha Sumadilaga menyatakan progres pembangunan IKN per Mei 2023 mencapai 29%. Capaian ini meningkat signifikan dari progres saat dikunjungi Presiden Joko Widodo pada Februari lalu. Seluruh pengerjaan proyek dikebut bahkan dikerjakan hingga malam hari. Hal ini dilakukan untuk tercapainya target-target penting, salah satunya hunian aparatur negara dan rumah menteri. Karena nantinya sebanyak 16.990 orang yang terdiri dari ASN, TNI, dan Polri akan pindah ke IKN pada 2024. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), estimasi kebutuhan tenaga kerja konstruksi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN Nusantara periode 2022 sampai 2024 dibutuhkan kurang lebih 260.000 orang. Dengan rincian tahun 2022 sebanyak 30.000 orang, tahun 2023 sebanyak 123.000 orang, dan tahun 2024 sebanyak 107.000 orang. Pelibatan warga lokal sebagai pekerja memang juga telah dipersiapkan Kementerian PUPR dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN untuk meningkatkan kemampuan mereka, di antaranya melalui pembinaan tenaga kerja konstruksi seperti untuk tenaga ahli, instruktur, asesor, dan pemanfaatan building information modeling. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yuda Mediawan menyampaikan pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi terhadap tenaga kerja lokal dilakukan secara berkala agar menjadi SDM konstruksi yang berkompeten. Hal tersebut dilaksanakan untuk membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan kesejahteraan bagi warga lokal, sehingga mereka juga ikut terlibat bukan hanya sebagai penonton saja, tapi sebagai pelaku utama dengan mengikuti transformasi teknologi dalam proses pembangunan IKN. Oke, mungkin itu saja informasi dari saya. Jangan lupa nantikan video saya selanjutnya.